Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azziyanallahu wa iyyakum. Asallallahu al-karim Rabbal arsyil azim an yarzuqana wa iyyakum al-ilman nafi wal amalus shalih wa iya arhamar rahimin. Dan kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi pada juz al-awwal yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahu, mengampuni beliau dan orang tua beliau, wali jami'il muslimin, dan kaum muslimin semuanya. Tep, eh, Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, ya kita ya murojaah sedikit tentang materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan pekan lalu. Ya, Dek, depan dek. Mami lagi ini dek. ya, jadi mau Mami lagi di mute kan belajar suaranya. di depan dek. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Ya, jadi dengan di antara sebab Allah menambahkan suatu ilmu kepada seseorang, di antaranya apa ya, ikhwan? Dengan ketakwaan, ya. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu suatu ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dengan ketakwaan mendapatkan ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita belajar tentang bahwasannya waktu-waktu kita ini hendaknya sebaiknya dihabiskan untuk ilmu. Ya, al ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al awqat. Ilmu itu adalah yang paling berhak waktu-waktu kita untuk dihabiskan. Dan orang-orang yang memiliki akal, mereka berlomba-lomba dalam meraih suatu ilmu atau memperoleh ilmu. Inilah orang-orang yang berakal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji siapa? Para al Pencari ilmu. iya, para al ulama atau orang yang memiliki ilmu yang mengamalkan al-amilin, yang mengamalkan ilmunya dengan mengangkat beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Nah, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, ya. Tentu jawabannya adalah tidak sama. Di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Ini di antara dalilnya juga bahwasanya Allah mengangkat derajat, memuji orang-orang yang memiliki ilmu
dan yang mengamalkan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, itu pelajaran yang pekan lalu kita telah pelajari, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya. Ini antum murojaah lagi biar kita semakin semangat menuntut ilmu. Baik, kemudian kita lanjutkan bab fi ahkami thaharah wal miyah. Jadi di bab apa namanya? Kitab Thaharah ini ada banyak bab ya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 bab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan kita masuk ke bab yang pertama. Ahkam Thaharah wal miyah. Ya. Saya di sini menulis qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita lewati. Kemudian bab fi ahkami thaharah wal miyah. Bab hukum-hukum thaharah bersuci dan air. Ya. Nah, di sini kita membahas tentang ya thaharah. Kenapa kita harus thaharah? Ya. Kenapa kemudian air juga eh, terbagi menjadi berapa? Ada air yang boleh dipakai untuk bersuci, ada air yang tidak boleh untuk apa namanya digunakan untuk bersuci. Nah, nanti kita akan belajar di bab ini. Ya, qala mu'allif rahimahullah, penulis berkata, "Inna sholata hiya ruknun tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain." Sesungguhnya, kata penulis, salat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Wahia fariqah bainal muslim wal kafir. Dan sholat ini adalah pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Jadi sholat ini merupakan identitas seorang muslim. Ya. Wahia amudul Islam, dan sholat ini merupakan tiangnya agama. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al abdu. Karena inilah amalan pertama yang seorang hamba akan dihisap. Apa itu? Sholatnya. Fa'in sohat qabilat. Apabila sah sholatnya maka diterima. Wa qubila sairu amali. Maka diterima juga seluruh amalannya. Wa in ruddat. Apabila sholatnya ditolak, tidak sah, rudda sairu amali. Maka tertolak pula seluruh amalannya. Waqad dzukiratis sholatu fi mawatini katsirah minal Qur'anil Karim ala sifatil mutanawwi'ah. Kata Syekh, sungguh telah disebutkan sholat ini telah disebutkan di apa namanya eh, tempat di mawatin itu tempat tempat yang banyak minal Qur'anil Karim di Al-Qur'an Al-Karim ala sifatin mutanawiyah dalam bentuk sifat yang berbeda-beda. Kata Syekh fataratan ya'murullah bi iqamatiha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan menegakkan sholat. Ya. Allah sebutkan dalam bentuk perintah dengan melaksanakan sholat. Watarotan yubayyinu maziyataha. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan sholat.
wa taratan yubayyinu thawabah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala salat, wa taratan yaqrinuha ma'as sabri wal amri bil isti'anati bihima ala syada'idi. Kadang ya eh, menggabungkan yaqrinuha, menggabungkan menggabungkannya salat dengan kesabaran, ya. Wal amr, dan perintah bil isti'anah, dengan meminta apa namanya pertolongan, bihima dengan sholat dan apa ini sabar, ala syada ini, ketika mendapatkan apa namanya kesulitan, ya, kesulitan atau kesusahan. Ya, dalilnya apa? Ada yang tahu? Wasta'inu bis sabri was salah. Ya, Hasan. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah bis sabri dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Dan sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang sabar itu berat, namun ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan ujian. Itu tadi dengan ya dengan salat dan sabar ketika mendapatkan kesulitan, ya, salat dengan kesabaran seperti itu. Wa min thamma kanat qurrata ainir Rasul sallam min hadhihi dunya fayahil yatun nabiyyin. Ya, wa min thamma, dari sini, ya, kanat qurrata ain Rasul, qurrata ain Rasulillah, Rasuli sallallahu alaihi wasallam, eh, salat ini menjadi eh, kesejukan mata Rasulullah SAW min hadi dunya, di dunia ini. Dan sholat merupakan perhiasannya para nabi. Insya Allah. Wa syiarus solihin, dan syiarnya orang-orang yang soleh. Syiar orang-orang soleh adalah sholat. Wa yasilatun bainal abdi wa bainal rabbil alamin. Dan sholat ini merupakan eh, hubungan antara seorang hamba dengan Robnya, Rob semesta alam. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sholat ini mencegah dari al fahsya, yaitu kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Kemudian kata Syekh, walam makanat hadis sholah la tasihu illa bi taharati al musalli. Bentar, baterai anak habis. Anak cas dulu. Sebentar. Tape. Sampai mana tadi ya? Lama kanat. Walam makanat. Ini ya. Ya, walam makanat hadis sholatu la tasihu illa bi taharati al musalli minal hadathi wan najasi hasabal qudrati ala dzalik. Ya, eh, ketika sholat itu la tasih, tidak sah, ya, illa bitaharoh, melainkan dengan harus adanya toharoh bagi orang yang sholat, al musalli, dengan kesuciannya orang yang sholat, minal hadas, dari hadas, wan najas, dan najis, hasaba kudrati ala dzalik, sesuai dengan kemampuannya untuk bersuci, ya, sesuai dengan kemampuannya untuk bersuci. Nah, di sini juga apa namanya, al hadath. Ada yang tahu hadath itu apa? Al hadath
adalah wasfun qaimun. Keadaan. Gimana? Ya. Jadi hadas itu wasfun qaimun fil abdi yamna'u ma yustaratu biwujudihi. Suatu sifat qaimun yang ada pada diri seseorang ya, yang menghalangi apa-apa eh, untuk mengerjakan yang disyaratkan. Jadi ulang lagi, suatu sifat yang ada pada diri seseorang yang menghalangi untuk mengerjakan yang disyaratkan. Itu hadas. Hmm. Contoh, sholat disyaratkan untuk apa? Untuk adanya wudhu. Hmm. Maka ketika ada hadas, ya ini, ya, maka ketika ada hadas ini, ia tidak bisa melakukan sholat karena ada apa tadi? Yamna, ada penghalangnya itu hadas. Hmm. Iya. Wah. Hmm. Kemudian wakanat madatu tatahuri hiya alma, dan atau adapun materi madah itu materi atau tohuri, materi yang dipakai untuk bersuci, yaitu adalah apa? Air, alma. Au ma yaqumu maqamahu minat tayammumi inda adamil ma, atau yang menggantikan posisi air dari berupa tayamum inda adamil ma, ketika tidak ada air. Hari kamu sedangnya masih ya? Masih. Sara al-fuqaha rahimahullah yabda'una bi kitabit taharati, Ah, maka biskuit. ya, bisa di Ya, minta nah, tolong bisa di bener. mute. Nah, Solikin jazakumullah khair. Soal al-fuqaha, jadi ahli fikih rahimahullah semoga Allah merahmati mereka, yabda'una bi kitabit taharah, mereka memulai dengan kitab taharah, di annaha lamma qudimatis sholatu ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam. Karena ketika sholat apa setelah dua kalimat syahadat atau atas selainnya min baqiyati arkanil Islam, dari sisa-sisa rukun Islam yang lainnya, nasabat taqdimuha muqaddimatiha, maka sudah sepantasnya atau selayaknya mendahulukan pendahuluan-pendahuluannya. Wa minha at-thaharah, dan diantaranya adalah at-thaharah. Ya kan, rukun Islam itu ada berapa, jemaah? Yang pertama, Lima Ustaz. Syahadah. ya syahadat ya. Kemudian setelah syahadat apa? Sholat. Sholat. Ya, Nah, kan didahulukan kan, sholat setelah dua kalimat syahadat tadi ya. Sholat terus apa lagi? Qomus sholat wa itaiz zakah ya, dan apa, zakat. puasa. Kemudian shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan. Yang terakhir Baik. Dan hajjul bait. haji. Haji. Man istata'a ilaihi sabilan, yang bagi yang mampu. Nah, Insya ini Allah. uh-uh.
Maka yang apa namanya sudah selayaknya mendahulukan pendahuluan-pendahuluannya diantaranya itu at-thaharah. Faya miftahus sholat. Thaharah ini kuncinya sholat. Kama fil hadis. Miftahus sholati tahur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wadzalika li'anal hadats yamna as-sholah. Oleh karena itu atau ya hadas ini mencegah sholat, menghalangi sholat. Fahuwa kata Syekh fahuwa kal kufli yudau alal muhdif. Hadas ini seperti kufel. Apa kufel itu? Ada yang tahu? Bagaikan gembok kufel. Hadas itu bagaikan gembok yudau alal muhdif yang diberikan kepada orang yang berhadas. Muhdif, orang yang berhadas. Faidah tawad doa in halal kuflu. Apabila seorang tersebut wudhu, in halal kuflu, maka terbukalah gembok tersebut. Kemudian fattaharatu au kadu syurutis sholah. Toharoh ini adalah syarat sholat yang terpenting. Wasyartu labudda an yuqaddama alal masyrut. Dan yang namanya syarat harus didahulukan atas yang al-masrut yang disyaratkan. Yang disyaratkan ini sholat. Ini misalnya. Ya, jadi syarat sah sholat. Ada yang tahu syarat sah sholat itu apa? Yang pertama, hmm? Is Wudhu, Ustaz. Dicuci. Islam ya. Suci. Syarat sahnya sholat itu harus Islam. Apakah sah sholatnya orang selain Islam? Tidak, Ustadz. Tidak sah ya. Jadi di antara syarat sah sholat adalah itu Islam. Islam. Kedua, waras akalnya. Orang gila, sah nggak sholatnya? Tidak, Sah ya. Ustadz. Tidak, Ustaz. Tiga, yang ketiga kemudian tamyiz. Apa tamyiz? Balik. Balik. Iya, apa? Kalau ya Beda. umurnya tamyiz itu kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun. Bisa membedakan. Iya, sudah bisa membedakan, sudah bisa diajak ngomong. Sudah dikasih tahu ini kalau sholat di masjid jangan ramai, seperti itu misalnya. Ini terkadang juga pernah apa namanya kemarin itu Jumatan itu anak kecil belum balik, ya rame dia sholat itu rame pas sholat jalan apa namanya jalan-jalan lah ngelewatin orang seperti itu. Ya sebenarnya apa namanya pondasinya apa namanya itu imam ya apa nama itu patokannya di imam. Namun di sini dia buat keributan dengan suara-suara yang lain juga seperti itu. Belum belum sampai tamyiz, masih umur mungkin berapa ya 3 atau 4 mungkin seperti itu. Nah setelah sholat ada bapak-bapak itu teriak ramai aja seperti itu. Nah ini juga ada hikmahnya apa namanya eh, hal seperti ini juga bahwasannya kita sebagai orang tua juga eh, mungkin Allah alam kalau misalnya anak kita ini belum bisa dia apa diajak omong kan hendaknya mungkin sebaiknya di rumah saja seperti itu biar tidak mengganggu orang yang lainnya. Kapan kita perintahkan untuk sholat itu ketika umur 7 tahun ya. Muru auladakum bis sholah wahum wahum abna'u sab'i sinin kata Rasulullah SAW. Dan perintahkan anak-anak untuk sholat sedangkan umurnya 7 tahun. Ini.
Seperti itu. Jadi tamyiz tadi, syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dari syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Ya. Apakah sah sholatnya ketika sholat maghrib namun dilaksanakannya di waktu apa misalnya? Isya. Isya seperti itu. Maka jawabannya tidak, tidak sah. Tidak sah saat Karena itu termasuk syarat dukhulul waqt, masuknya waktu. Kemudian yang berikutnya adalah at-thaharah, ya, bersuci. bersuci. Itu termasuk syarat sahnya sholat. Jadi orang yang nggak toharoh, nggak bersuci, nggak berwudu, maka sholatnya ini tidak sah. Kemudian yang berikutnya keberapa? Enam ya. Enam, bersih, bersih dari najis, pakaian, ya, badan atau tempat, ya. Intinya bersih dari najis. Berikutnya lagi menutup aurat. Sholat gak ditutup auratnya tidak sah. Syarat. Karena termasuk menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Dan berikutnya syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Dan yang kemudian berikutnya niat, ya niat. Nah, niat termasuk syarat sahnya sholat. Baik. Jadi intinya di sini ya toharoh merupakan syarat sholat yang terpenting. Ya kalau Islam jelas lah Islam ya waras akalnya, tamis dan yang lainnya. Di antara hal yang terpenting maksudnya di sini adalah ada at-toharoh. Wasyartu labuda an yuqad dama al masyrut. Dan syarat itu, misalnya di sini syaratnya harus bersuci, ya. Syarat-syaratnya sholat harus bersuci. Wasyartu, misalnya di sini syaratnya adalah bersuci. Labuda an yuqaddam, harus didahulukan terlebih dahulu. Ya, udah mau habis nih. Harus didahulukan terlebih dahulu alal masrut yang disyaratkan. Jadi berwudu harus didahulukan dulu sebelum melaksanakan sholat al masrut tadi itu. Ini misalnya sholat ya kan. Tab berikutnya wa mana toharoh lugotan an-nadhafatu wan nazahatu alal aqdari wal hissiyati wal ma'nawiyati wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi. Ya, kata Syekh wa makna toharoh secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan, wan nazahah, sucian, anil aqdar, dari kotoran-kotoran, al hissiyah yang sifatnya apa namanya bisa diraba, wal ma'nawiyah atau yang tidak bisa diraba, wa makna hasya. Itu tadi secara bahasa. Adapun secara makna syariat, wa makna syar'an irtifaul hadas wa zawal najas. Apa hilang atau terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Itu secara syariat. Wartifaul hadas yahsulu bisti'mali ma'an niyah. Dan terangkat ya hadas diperoleh dengan menggunakan air bersama an-niyah, adanya niat. Fi jami'il badan ingkan hadas akbar. Seluruh tubuh apabila hadasnya hadas besar. Au fi a'dha'il arba'ati ingkana hadatsan asghar. Atau anggota tubuh yang empat ingkana hadatsan asghar atau apabila hadasnya hadas kecil. Ya, empat anggota tubuh. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Baik, Wajah, terus tangan, tangan, betul. kepala, dan kaki. Iya, kepala dan kaki. Betul. Au isti'mal ma yanubu anil ma inda adamihi,
Isti'mal ma yanubu anil ma inda adamihi awil ajzi an isti'malihi. Atau menggunakan apa yang yanub mengganti air ya. Menggantikan air inda adamihi ketika airnya tidak ada atau tidak mampu anil isti'malihi, tidak mampu untuk menggunakannya. Wa huwa at-turab. Itu adalah at-turab, tanah kering. Ala sifatin mahsusatin, dalam bentuk yang khusus. Wasayati insyaallah bayanu sifatit tatahuri minal hadath minal hadatsaini. Dan insyaallah nanti akan ada penjelasannya ya, sifat tatahur dari dua hadas tersebut. Apa namanya? Ya, dari dua hadas tersebut. Kemudian kata Syekh wa dunal an bayanu sifatil ma alladhi yahsulu bihi tatahuri bihi tatahur wal ma alladhi la yahsulu bihi dzalik. Dan maksud kita sekarang ini dalam atau pembahasan kita sekarang ini dalam pembahasan sifatul ma, sifat air yang bisa dipakai yahsul, bisa dipakai untuk bersuci. Wal ma alladzi la yahsul bihi dzalik, dan air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang sifat air. Boleh nggak dipakai untuk bersuci atau bahkan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Qala Allah Ta'ala wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna, dan kami telah menurunkan dari langit yaitu berupa air tahuron yang suci." Wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian dari langit berupa air yutahhirakum bih, agar Allah mensucikan kalian dari air itu. Wa tahur huwa tahir fi dzatihi wal mutahhir al mutahhir li ghairihi. Apa sih arti bersuci at-tahur? Huwa tahir, yaitu at-tahur itu adalah tahir fi dzatihi, zatnya itu suci, dan zatnya itu sudah suci. Wal al mutahhiru li ghairihi, dan bisa mensucikan yang lainnya. Itu arti dari at-tahur. Wa huwal baqi ala khilqatihi, dan air yang masih apa berada asli dalam penciptaannya, asli dalam al-baqi ala khilqati, asli dalam penciptaannya. Ai sifatihi alati khuliqa 'alaiha, itu sifatnya yang ia bawa sejak diciptakan, yang ia bawa sejak diciptakan. Sawaun kana nazilan minas sama, baik itu turun dari langit ya, kalmator seperti contohnya air hujan, wadzawbith thuluji wal badar wal barad, eh, atau air yang mencair dari salju atau batu es yang turun dari langit, au jarian fil ard, atau air yang mengalir di atas bumi, kama kama il anhar, seperti air sungai, wal uyun atau mata air, wal abari atau air sumur, wal bihar, apa bihar itu? Air laut. Tahu. Au kana muqattaran, atau air itu telah disuling, jadi diproses lagi kembali seperti air air asli, maka itu adalah suci ya, suci dan mensucikan ya.
Sampai sini insyaallah. Fahada huwa alladhi yasihu tatahhuru bihi minal hadasi wan najasati fa in taghayyara binajasatin lam yajuzit tatahhuru bihi min ghairi khilaf wa in taghayyara bisain tahir lam yaglib alaihi fasahih min qaulai al ulama sihhatut tatahhuri bihi aidon. Maka inilah air yang bisa bersuci dengannya, ya, minal hadas, dari hadas, wan najasa, dan najis, apabila taghayyara binajasatin, apabila terjadi perubahan disebabkan najis, ya, apabila terjadi perubahan disebabkan najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersu bersuci, min ghairi khilaf, maka tidak ada khilaf tentang hal ini. Kalau bercampur berubah dengan najis maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wa in taghayyara bi syai'in tahir lam yaghlib alaihi fasahih. Kalau berubah dengan sesuatu yang tahir, yang suci, yang tidak mendominasi, ya tidak terlalu berdominasi lah ya perubahannya, maka yang benar adalah eh, maka itu benar sahih, ya, benar dua pendapat ulama, ya, sihatu tatahuri bihi, sahnya dengan air tersebut untuk bersuci. Taib ikhwan fillah azani Allah yakum, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai ini karena waktu sudah habis. Jazakumullah khairan, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. khairan. Wa iya, Jazakallahu khair ya Ustaz. wa iya. Ini sekarang